Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaku Vicky Rahmawati. Kali ini aku akan membahas mengenai sitologi kelenjar susu, sistem vaskuler, dan sistem syaraf. Yuk langsung kita bahas. Alveolus tersusun atas sel-sel epitel. Sel epitel ini memiliki berbagai organel sel. Yang pertama adalah inti sel. Inti sel berfungsi mentransmit informasi genetik berupa gen untuk sintesa protein air susu dan enzim-enzim yang mengkatalisis reaksi biokimia. 2. Retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma adalah serangkaian tubuli yang dibatasi oleh membran, vesikula, dan cistern yang meluas dari membran inti keluar ke daerah membran plasma. Ketiga, ribosom. Ribosom merupakan partikel-partikel yang berada di permukaan RE. Berfungsi sebagai tempat utama untuk membentuk protein di dalam sel. Keempat, sitoplasma. Sitoplasma merupakan bagian cair pada sel yang menopang organel penting. Kelima, lisosom. Lisosom berfungsi mengabsorpsi benda-benda atau material-material yang tidak diperlukan sel. Keenam, aparatus Golgi berfungsi sebagai membran yang berkondensasi untuk mengkonsentrasikan protein-protein yang kecil menjadi titik-titik atau granula yang lebih besar. Ketujuh, mitokondria. Mitokondria dianggap sebagai powerhouse atau sumber tenaga dari sel karena ia menyediakan energi lebih dari 90% dari energi yang dibutuhkan. Kedelapan, protein air susu dalam vakuola. Vakuola sendiri merupakan ruangan yang terdapat di dalam sel. Vakuola berfungsi untuk menyimpan zat makanan. 9. Protein misel. 10. Lumen alveoli. Lumen alveoli adalah rongga ambing, tempat terjadi titrasi komponen darah tanpa alami perubahan, yaitu langsung menyatu dengan komponen susu yang lain. 11. Membran plasma. Membran plasma membungkus semua organel. Ia membatasi bagian luar dengan bagian dalam sel. Membran ini mampu berfungsi secara khusus seperti pada pemindahan bahan kimia ke berbagai komponen lain. 12. Tetes lemak. 13. Sel miopitel. Miopitel mengambil peranan di dalam kontraksi dari alveoli selama proses pelepasan air susu atau milk injection process. Miopitel bila diaktifir oleh oksitosin akan berkontraksi menyebabkan air susu dalam alveoli terperas keluar dan ditampung dalam lumen. 14. Pembuluh kapiler. Kapiler merupakan pembuluh kecil dengan dinding yang sangat tipis dan menghubungkan arteriol dengan venula. Perjalanan darah yaitu darah yang mengandung oksigen meninggalkan jantung melalui aorta dan kemudian melalui cabang-cabang arteri yang lebih kecil. Darah dibawa ke ambing melalui dua buah arteri, arteri pudenda eksterna, kanan dan kiri. Kedua arteri ini menembus dinding perut melalui kanalis inguinalis, masing-masing kanan dan kiri, masuk ke dalam ambing. Pada saat masuk ke dalam ambing, keduanya berubah menjadi arteria mammaria, yang segera bercabang menjadi arteria mammaria cranialis dan caudalis. Kedua cabang ini bercabang-cabang lagi menjadi arteria yang lebih kecil, kemudian membentuk kapiler yang memberi darah ke sel-sel ambing. Terdapat dua sistem sirkulasi darah pada ambing, yaitu sistem arteri dan sistem vena. Pembuluh arteri membawa darah dari jantung, sedangkan pembuluh vena mengalirkan darah ke jantung.
Ada dua tipe syaraf, yaitu syaraf aferen dan syaraf eferen. Syaraf aferen berasal dari akar dorsal dari orda spinalis, sedangkan syaraf eferen atau motorik berasal dari akar vertal. Fungsinya untuk mengontrol penyediaan darah pada ambing dan menginversi otot-otot polos yang mengelilingi saluran-saluran susu dan otot-otot spinoter dari puting susu. Refleks pengeluaran susu meliputi aktivasi syaraf di kulit puting yang sensitif terhadap sentuhan atau temperatur. Rangsangan syaraf melalui sumsum tulang belakang sampai ke nuklei paraventrikuler dari hipotalamus dan kemudian berjalan ke pituitari posterior tempat dilepaskannya oksitosin ke dalam aliran darah. Oksitosin menyebar di kapiler dan menyebabkan kontraksi sel miopitel yang mengelilingi alveoli dan pembuluh-pembuluh lebih kecil. Aksi pemerahan ini meningkatkan tekanan intramamari dan memaksa susu melalui pembuluh pergi ke sistem, puting, dan ambing.